Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah tentang konsultan keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Andriko MESY, dan saya akan menjelaskan dari bab 2 sampai bab 7. Yang pertama bab 2 yaitu dasar-dasar perencanaan keuangan syariah. 1. Financial planning, proses pencapaian tujuan keuangan melalui pengembangan dan implementasi perencanaan keuangan terstruktur sesuai syariat Islam, meliputi yang pertama, proteksi terhadap kekayaan, dan yang kedua, akumulasi kekayaan, yang ketiga, menjaga keberadaan kekayaan, dan yang keempat, distribusi kekayaan, dan yang kelima, zakat, dan semuanya harus sesuai syariat Islam. Yang kemudian, anggaran sesuai syariat dari sisi pendapatan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu, dan jangan dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain, yaitu Al-Baqarah ayat 188. Kemudian konsep proteksi sesuai syariah. Yang pertama, pada asuransi jiwa, syariat terjadi risk sharing antara peserta asuransi sepakat untuk menanggung bersama kemungkinan timbulnya musibah yang sering disebut dengan resiko dan alokasi dana kebijakan atau tabaruk. Yang kedua yaitu akad atau perjanjian dalam asuransi syariah yang terdiri dari akad tabaruk dan tijarah. Kemudian akumulasi kekayaan sesuai syariat bertujuan untuk mendapatkan perkembangan modal yang reasonabel dan tetap mempertahankan modal awal. Kemudian bab 3 yaitu pengelolaan keuangan pribadi dan rumah tangga. Cara pengelolaan keuangan pribadi. 1. Perencanaan budget, yaitu aspek paling sederhana dan paling dasar dalam kehidupan finansial seseorang. Perencanaan budget ini dimulai dengan mengetahui posisi finansial dari sang individu dengan cara melihat total pemasukan yang diterima setiap jangka waktu. Kemudian perencanaan budget tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Kemudian pengelolaan keuangan rumah tangga. Prinsip keuangan rumah tangga. Untuk mencapai komunikasi keuangan yang lebih baik, keluarga harus memiliki satu pengertian yang sama tentang 3 prinsip dasar dari pengelolaan keuangan rumah tangga muslim, yaitu yang pertama, berupaya mencari nafkah yang halal, dan yang kedua, hemat dan ekonomis, dan yang ketiga, membiasakan diri menabung untuk dunia dan akhirat. Kemudian bab 4 yaitu mengatasi hutang pribadi dan rumah tangga. 1. Cara mengatasi hutang pribadi yaitu dengan melakukan refinancing atau bisa juga disebut dengan konsolidasi utang, yaitu langkah yang diambil untuk mempermudah agar dapat melunasi suatu hutang. Keuangan refinancing yaitu yang pertama, tidak perlu lagi repot-repot membayarkan uang secara terpisah kepada beberapa bank sekaligus. Kemudian meringankan cicilan, kemudian dapat dibayarkan dengan tenor cicilan yang telah disepakati. Yang kedua, utang rumah tangga adalah sebagai gabungan utang semua orang dalam rumah tangga ini, termasuk utang konsumen dan pinjaman hipotek. Kemudian yaitu bab 5, kiat memilih investasi. Perlunya investasi. Dengan berinvestasi, kita dapat memulai mempersiapkan kebutuhan di masa depan dengan memanfaatkan dana yang kita miliki saat ini. Yang ke-B yaitu tahap dalam berinvestasi. Yang pertama, penyusunan tujuan investasi. Yang kedua, menetapkan tingkat risiko. Dalam tahap ini, seorang investor harus menempatkan dirinya pada pilihan risiko yang dia berani menanggungnya.
Yang ke C, estimasi resiko dan pengembalian dari investasi. Kemudian yang ke D, membentuk portofolio yang optimal. Yang ke E, memeriksa kinerja investasi. Kemudian memilih produk investasi. 1. Sehat kondisi keuangan. 2. Memiliki dana darurat. 3. Cek profil resiko. Dan 4. Tentukan tujuan investasi. Dan yang kelima, pilih produk. Kemudian bab 6, yaitu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari dengan mendalam mengenai usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu usaha itu dijalankan. Tujuannya untuk menghindari resiko kegagalan besar. Studi kelayakan bisnis ini dibuat untuk beragam pihak, baik pihak internal maupun yang eksternal. Yang pertama, menghindari resiko kerugian, dan yang kedua, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan yang ketiga, mempermudah perencanaan, kemudian mempermudah pengawasan, dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Kemudian manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaatnya yaitu kelayakan bisnis dirasakan oleh berbagai pihak, khususnya para pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan pada studi ini adalah yang pertama pihak investor, yang kedua pihak kreditor, dan yang ketiga pihak manajemen perusahaan, dan yang keempat pihak kepemerintahan dan masyarakat, dan yang kelima yaitu untuk tujuan pembangunan ekonomi. Kemudian bab 7 bab 7 yaitu bab 7 yaitu restrukturisasi perusahaan, adalah yang dilakukan upaya untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang. Istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki 3 aspek perusahaan, yaitu aset portofolio, modal keuangan, dan manajemen organisasi. Dan ada 2 jenis restrukturisasi yang sudah umum diterapkan. Yang pertama, restrukturisasi aset atau portofolio adalah aset aktivitas penyusunan aset perusahaan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin baik. Dan yang kedua, restrukturisasi perusahaan adalah penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan yang di dalamnya, yang termasuk pengelolaan modal dan manajemen. Tujuannya adalah agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin sehat. Baiklah, itulah penyampaian singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.